Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Peserta kuliah FAI yang dirahmati Allah, tidak terasa kita akhirnya di penghujung Sya'ban. 3-4 hari insya Allah kita akan masuk Ramadan, dan secara kebiasaan para ulama akhirnya ada yang disebut dengan penutupan pengajian. Tapi ini bukan penutupan pengajian dalam arti kita tidak ngaji, ya. Penutupan pengajian yang sepanjang tahun diganti dengan kajian khusus di bulan Ramadan. Entah gimana dulu ceritanya, kenapa akhirnya tradisinya kayak gitu. Karena ini baik, ya. Kita ikuti begitu, nggak apa-apa. Ini adalah untuk seluruh program Formula Hati sepanjang Syawal sampai Sya'ban. Malam ini adalah kuliah terakhir, dan nanti akan pindah dengan program Ramadan yang nanti akan disampaikan oleh pengurus dan sudah sebagian disampaikan oleh pengurus. Oleh karena itu di dalam materi kali ini saya akan bahas mungkin tidak bisa langsung dua, ya, As-Salam sama Al-Muhaimin. Kita akan As-Salam saja. Nanti separuh waktu kita akan gunakan menjadi semacam kesimpulan atau khitam atas seluruh proses kajian yang sudah kita jalani minimal di tahun ini, sekaligus menjadi pengingat agar kita bisa semakin baik nanti menjalani bulan Ramadan. Gitu ya. Jadi ada dua tema. Assalam, ya, di kajian Asmaul Husna ini mengingatkan bahwa di Tazkiyatun Nafas ini ada salah satu metode namanya tahaqquq wa takhalluq. Tahaqquq itu belajar ilmu hati dari Asmaul Husna, ya. Tahqiq Asmaul Husna. Kita sudah belajar Allah, belajar asma Allah yang paling utama, yang paling sering Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, sekarang As-Salam. Para ulama mengatakan makna As-Salam huwa ismun min asma'illahi al-husna wa maknahu alladhi salima minal uyub wan naqais. Yakni ia adalah nama Allah, salah satu nama Allah. Maknanya adalah yang selamat dari segala kekurangan dan cela. Jadi As-Salam yang maha selamat. Maknanya apa? Yani salima minal uyubi wan naqais. Selamat dari hal cela dan kekurangan. As-Salam lebih kuat maknanya daripada salim, as-salim, yang selamat. Ia menggunakan sigat mubalaghah, ya, as-salam. Dan konsekuensi dari as-salam ini maknanya Allah akan memberikan keselamatan kepada hambanya, sehingga ia tidak menyentuh hambanya dengan kedzaliman. Makna as-salam yakni yang memberikan keselamatan, atau konsekuensi dari as-salam maknanya ia akan memberikan keselamatan. Makanya disebutkan di dalam dzikir salat, Allahumma antas salam, engkau yang maha selamat, yakni selamat dari segala kekurangan dan selamat untuk memberikan kedzaliman. Selamat yakni salima khalquhu min dulmihi lahu, yakni hambanya selamat dari kedzalimannya atas mereka. Allahumma antas salam. Terus wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu juga kembalinya kedamaian keselamatan itu. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami dalam keadaan selamat. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkan kami ke negeri tempat keselamatan. Jadi Allahumma antas salam,
Maka karena Allah as-salam, maka keselamatan darinya. Ia adalah sumber keselamatan. Wa minka as-salam. Tidak ada keselamatan kecuali dari Allah. Keselamatan, kedamaian ya, satu paket makna. Wa ilaika ya'udu salam. Dan keselamatan juga kembali kepada Allah. Dari Allah dan kembali kepada Allah. Fahayna rabbana bisalam. Hidupkan kami dalam keadaan selamat, damai, tentram. Di dunia berarti, wa adkhilnal jannata darus salam. Masya Allah. Di Al-Quran disebutkan asma ini, misalnya di surat Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Demikiannya disebutkan di sunnah Rasulullah SAW. An Abdullah bin Mas'ud qala kunna idza sallaina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam assalamu ala Allah qabla ibadihi assalamu ala Jibril qulna assalamu ala Allahi qabla ibadihi assalamu ala Jibril assalamu ala Mikail assalamu ala fulan falamman sarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqbala alaihi wajhi faqala innallaha wassalam innallaha wassalam fa idza jaza ahadukum fi salati falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin fa innahu idza qala dhalika asaba kullu 'abdin salih fi sama'il ard asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah fa idza khayyara ba'da min al-kalami ma syaa. Ya, dari Abdullah ibn Mas'ud, kami ketika salat bersama Nabi, kami mengatakan atau membaca assalamu ala Allah qabla ibadihi, sebelum hamba-hambanya. Terus assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Maka ketika selesai, Nabi menghadap kepada kami dengan wajahnya dan ia berkata, innallahu wassalam. Allah itu adalah assalam. Bagaimana kau berikan assalam pada Allah? Padahal ia adalah assalam. Maka ketika duduk dalam salat, maka bacalah at-tahiyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibatu dan seterusnya. Jadi tidak membaca assalamu alayka ya. Bukan membaca assalamu ala Allah. Tapi at-tahiyat was-salawatu wat-thayyibatu lillah. Nah. Demikian pula disebutkan di hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman ala hadzal mimbar wa yahki an Rabbi azza wa jalla faqala inna Allah tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamati jama'a as-samawati as-sab'i wal ardina as-sab' fi qabdatin ثم يقول عز وجل أنا الله أنا الرحمن أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن. Ini hadis Imam Baihaqi. Riwayat Imam Baihaqi. Ulangi lagi. Ketika dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada mimbar ini dan ia bercerita atau mengisahkan tentang Rabb-nya. Maka ia berkata, sesungguhnya Allah ketika nanti hari kiamat yang mengumpulkan langit 7 genggaman. Kemudian ia berkata, Anallah, yakni Allah berkata, Allah berfirman, Anallah, saya Allah, Anar Rahman, Anal Malik, Anal Quddus, Anal Salam, Anal Mu'min, Anal Muhaimin. Jadi ada nama As-Salam ya, yang masuk dalam nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi kita kembali, makna dari As-Salam itu adalah
alladzi salima minal uyubi wan naqais. As-salam yang maha selamat, yakni alladzi salima minal uyubi, yang selamat dari cela dan cacat. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan pada hambanya. Makanya hambanya tidak disentuhnya dengan kezaliman. Karena kezaliman itu bagian dari aib. Allah tidak zalim. Allah tegaskan, wa mallahu bidzallamin lil abid. Makanya kalau ada satu hal yang menimpa pada manusia dan dianggap itu buruk, itu bukan karena Allah berbuat zalim pada hambanya. Karena itu adalah keadilan Allah. Karena lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasib maktasab. Bagi laki-laki mendapatkan hasil dari apa yang ia bicarakan, yang ia kerjakan, dan bagi wanita dapat hasil dari apa yang ia kerjakan. Nah, dari sini ya makna ini, maka yang pertama yang perlu dipahami bahwa seorang hamba, seorang manusia perlu menyadari dengan kesungguhan bahwa Rabb-nya itu sempurna. Tidak ada sedikit pun celah pada Allah Subhanahu wa taala karena ia As-Salam. Ia berhadapan dengan Rabb yang sangat-sangat sempurna, yang tidak ada sedikit pun celah dan kekurangan. Di sini seorang hamba yang sadar akan bab ini, ia akhirnya mengagungkan Rabb, akan Rabb, tidak berani melanggar perintah karena Rabb-nya sempurna dan selamat dari semua bentuk kekurangan dan cacat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana juga disinggung di depan, konsekuensi dari asma Allah As-Salam, Allah akan menyelamatkan hambanya dari tindak kezalimannya. Yakni Allah tidak akan menyentuh hambanya dengan kezaliman. Karena ia adalah sumber keselamatan. Wa minkas salam. Ia adalah as-salam. Salima ibaduhu min dulmihi lahum. Hambanya akan selamat dari kezalimannya atas mereka. Karena ia as-salam. Kalau ia as-salam, maka tidak ada satupun yang akan mendapatkan kezaliman. Sebaliknya, karena ia as-salam, maka semuanya mendapatkan keselamatan. Semuanya mendapatkan kedamaian. Keyakinan ini dan pandangan ini membuat seorang hamba ketika mendapati sesuatu, akhirnya tidak su'don kepada Allah. Apalagi menyematkan kepada Allah hal-hal buruk, na'udzubillah min dzalik. Menganggap Allah zalim padanya, atau menganggap Allah tidak adil, atau menganggap Allah tidak sayang pada hambanya. Itu semua bagian dari bentuk kekurangan, di mana Allah terhindar dari semua itu. Wa mallahu bidzalamil abid. Sehingga dari pemahaman ini, ketika ada sesuatu yang bisa jadi menimpa kita, maka kita harus sadar itu berlaku hukum keadilan. Karena Allah tidak mendolimi hambanya. Yang ketiga, dari nama Allah As-Salam, kita bisa belajar betapa kita hendaknya merasa damai, tentram, selamat ketika kita memang menjadi hamba Allah. Sebagai seorang hambanya Rabb yang As-Salam, tidak lagi ada alasan kita merasa tidak damai, tidak tentram, tidak selamat. Karena dijamin oleh Allah yang Maha menyelamatkan. Kejadiannya karena kita tidak begitu dekat dengan Allah SWT. Manajer sebentar gitu.
Izin reminder, Bu Pipit sudah membagikan jadwal Ramadan di chatroom, nanti bisa di copy dan disimpan di notes masing-masing. Semoga manfaat. Alhamdulillah. Silakan Ustadz. Nah, kejadiannya ketika kita tidak dekat. Jadi akhirnya kita merasa kita tidak selamat, kita terancam. Dan yang menarik, pengalaman hidup orang yang dekat dengan Allah, dengan orang yang jauh dari Allah, di bab ini terasa sekali. Saya baru dapat cerita, hanya cerita ya, kesohihannya ya, itu cerita personal. Ada seorang yang dulu posisinya Masya Allah, dan hari ini keluar rumah harus dikawal oleh 20 ajudan. Dan ada ribuan orang yang damai hidup tentramnya. Bahkan di tengah ledakan mesiu dia bisa damai dan tentram. Apa mau yang membedakan? Bab tentang keimanan dan kualitas pribadi. Bukan tentang posisi atau bukan tentang ajudan. Sebagai seorang mukmin ketika menyadari Allah itu Maha As-Salam, ya harus merasa selamat. Nah, insya Allah ini ngomongnya gampang ya. Ia harus merasa selamat. Ia akan selamat. Ia tenang. Ia damai. Karena Rabbnya As-Salam. Nah, kalau tahu Rabbnya As-Salam, dan dari Allah lah keselamatan, kepada Allah pula keselamatan. Kedamaian juga akan diberikan oleh Allah. Dikembalikan kepada Darussalam, maka hendaklah kita bisa mendekat kepada Allah yang Maha As-Salam. Orang berjibaku mencari apa saja, satu tujuannya, ingin mencapai ketentraman dan kedamaian. Oleh karena itu, ketika kita menyadari Allah itu Maha As-Salam, di sini letaknya. Ya insya Allah ya, semoga Allah bantu kita. Nomor 4, mana As-Salam ini membuat kita harus terus belajar. Konsekuensi dari makna yang terkandung salam, kita belajar dari hamba Allah yang menebar keselamatan dan kedamaian. Itu yang ditegaskan oleh Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi yati. Orang muslim itu adalah di mana orang muslim lain selamat dari ulah lisannya dan ulah tangannya. Selamat dari ulah lisannya. Jadi kalau ngomong yang benar. Nggak usah nyakitin orang. Selamat dari tangannya. Ngambil keputusan, termasuk tangan fisiknya, menyelamatkan orang. Jangan bikin susah orang. Karena kalau bikin susah orang, nanti kau akan susah di akhirat. Jadi ciri muslim itu memberikan keselamatan, memberikan damai. Masya Allah. Makanya kalau ada orang seperti ini, kau bisa mengendalikan urusan publik, Masya Allah, luar biasa. Terus sebaliknya kalau ada orang zalim, mengenai urusan publik, ya ketemunya kedaliman. Makna as-salam, karena Allah Maha As-Salam, kita belajar dari ini, ayo kita menjadi hamba Allah yang menebar keselamatan. Sehingga siapapun yang ada di samping kita itu terasa tentram dan damai. Karena kita tidak pernah menyakiti, tidak pernah mendolimi. Bahkan orang yang salah pun bisa mendapatkan solusi. Itulah profil Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus terus kita kembangkan. Di samping bab tentang masalah kemenangan-kemenangan. Tapi satu hal yang angkat bahwa seorang itu akan menebar keselamatan kepada siapapun. Dan kalau pesan ini nyampe, maka insya Allah akan membantu perkembangan agama dengan sampai ada yang bertanya, silakan. Jazakallah khair Ustadz untuk paparan di awal bahasan kita tentang As-Salam dari Asmaul Husna pada peserta kuliah Tazkiyatun Nafs. Disilakan bagi yang ingin bertanya baik secara langsung maupun melalui chat room. Saya coba cek di layar Zoom. 1, 2, 3. Sebentar Ustadz. Ya. Pak Husairi mau bertanya barangkali?
Tadi saya lihat ada Pak Husairi ya, bukan Pak Husairi, Pak Asril Rahim yang nampak di layar ini yang membuka kameranya. Eh, sehat ya Pak Asril, apakah mau bertanya Pak Asril? Mic-nya belum dibuka Pak Asril. Sebentar, Bu. Oh ya baik Pak Asril masih menyimak. Lanjut ya. Saya sudah cek Iya, di Bu. layar 1, 2, 3 belum ada Ustadz, mungkin masih ingin menyimak Lanjut ya? di Oke. tafadhol Ustadz. Nah, Ustadz sebentar, ini sepertinya di chat room ada pertanyaan baru masuk ya. Dari Ibu Nurul Hayati. Assalamualaikum Ustadz. Kadang di usia yang sudah lansia ini suka muncul kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga kita, terutama yang tidak bisa kita lihat langsung. Misalnya anak, cucu, mantu yang tidak di rumah, sedang kemudian saya sadarnya saya berdoa saja kepada Allah. Bagaimana menurut Ustadz, benarkah cara ini? Sekalian Ustadz, mungkin ini berkenaan dengan keselamatan Ustadz. Apakah ikhtiar dari seseorang? Tadi kan ada yang dikawal dengan 20 ajudan ya. Mungkin masih sama, masih bisa dijawab. Teruskan untuk memohonkan dari sama makhluk itu karena pertimbangan keselamatan, apakah itu juga dibenarkan? Bukan karena tidak percaya jaga Allah dan malaikatnya, tetapi ada ikhtiar untuk menjaga agar karena kondisinya kan berhadapan dengan orang yang memang hanya takut dengan satu kesatuan misalnya. Nah, kita memohon bantuan seperti itu, apakah dibenarkan seperti halnya dan berkaitan dengan keselamatan anaknya tadi? Mungkin agak berbeda sedikit, tapi mungkin bisa dijawab sekaligus. Tafadhol Ustaz. Jadi gini, kekhawatiran itu ada dua ya yang muncul. Yang pertama sifat basyari, seperti seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya di luar kota karena lagi dengar ada badai. Itu namanya kekhawatiran yang bersifat basyari, manusiawi. Bagi seorang anak, seorang ibu, anaknya jam 2 pulang dia khawatir. Itu manusiawi. Tapi kalau khawatiran ini berlebihan, sampai pada level khawatir terus, seakan-akan kayak nggak beriman kepada Allah, padahal Allah lah yang menentukan segalanya, itu berarti sudah menjadi celah terhadap keimanan. Dengan orang tua, semakin tua semakin banyak khawatir. Tapi saya tidak dapati orang-orang dalam memperbaiki kualitas imannya, kemudian tambah khawatir, ya malah tambah tenang. Jadi coba perhatikan khawatirnya itu masih atau sudah berlebihan. Kalau masih basyari nggak apa-apa. Namanya di luar kota kita khawatir ya maklum. Atau anak belum pulang padahal sudah malam, itu maklum. Itu manusiawi. Kalau nggak khawatir malah jangan-jangan bukan anaknya dia. Tetapi yang jadi masalah ketika khawatiran ini berlebihan sampai membuat seakan-akan tidak beriman. Cemas sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nungguin pintu, padahal sudah 2 hari nggak tidur. Nah, ini semuanya sudah masuk kategori sun fil iman, sudah kan mengurangi. Nah, di konteks ini yang perlu diperkuat, Allahnya ditinggi, termasuk urusannya ini. Nah, yang kedua, itu adalah zikirnya dikuatin, supaya tambah tenang, nanti insya Allah, Allah akan bimbing sendiri. Nah, termasuk thalabul ilmi, pemahaman masalah qada qadar kalau kokoh akan membantu. Jadi mengurangi tingkat kekhawatiran atau tingkat stres. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sementara kalau ada orang kemudian secara istihad atau manusiawi dia mengambil pengawal, Ustaz, itu sama. Boleh sedikit jelasin maksudnya? Fadhal. Boleh. Silakan. Boleh, maksudnya pertanyaannya saya boleh jelasin sedikit Ustaz? Silakan Ibu. Bentar, saya off cam ya Mbak. Iya Bu, Fadhal Bu. Ya, gini misalnya kita punya cucu kan masih balita begitu. Kemudian rumahnya tidak dekat dengan saya, jauh gitu.
kan ini cucu-cucu saya, ibunya kan kerja, gimana ya mereka itu gitu kan. Tapi kemudian saya sadar bahwa semuanya kan milik Allah. Kemudian saya berdoa saja, bisanya hanya bisa berdoa gitu dari jauh. Nah, pertanyaannya, ya udah, apakah benar? Apakah dibenarkan cara seperti itu? Sudah ada hal lain gitu yang harus saya lakukan begitu. Oh. Jadi itu maksudnya Ustaz. Ya kayak tadi, kalau kekhawatirannya tadi hanya begitu, itu kan namanya kekhawatiran basyari. Ya nggak apa-apa, khawatir itu. Terus yang ibu lakukan berdoa boleh. Ditambah misalnya cucunya disuruh datang juga boleh. Atau ditambah ngutus orang untuk memastikan mereka selamat, itu juga boleh. Ini bab profan ini masing-masing ngukur aja. Karena kan tidak ada nggak ada nas baku. Ini kan bab tentang istihadat. Ada sebagian orang yang biasanya kalau orang yang disiplin, ya itu nggak bisa. Dia harus lihat, dipastiin aman, baru aman. Tapi ada orang yang memang pragmatis, ya udahlah, relax aja, insya Allah juga aman. Itu pilihan-pilihan, Bu, boleh aja. Tinggal doa boleh, ditambah ngutus orang, atau ditambah apa lagi, boleh. Yang perlu digarisbawahi itu, tadi kekhawatiran berlebihan aja. Kalau berlebih mengurangi, gitu ya. Nah kalau ternyata sudah berusaha secara hitung-hitungan udah bagus, kok keliru, ya itu bab lain sudah. Ya ternyata anaknya nggak pulang, tadi karena nggak ditengok, diambil siapa gitu, akhirnya nggak, seminggu baru balik, nah, itu sudah bab lain kalau kayak gitu. Artinya ukuran istihadnya itu sangat kontekstual ya, tidak ada panduan yang baku. Harus gimana di konteks kayak gitu, dihitung aja. Yang penting sudah berusaha secara maksimal. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Ustadz, kalau yang tadi ijtihad untuk mengambil apa tadi seperti ya sama-sama Ibu. Iya itu Ustadz, bagaimana menurut pandangan Ustadz? Jadi memang mengambil pasukan atau pengawal itu memang tradisinya kan muncul setelah Khilafah Rasyidah gitu. Kalau di sejarah ya. Zaman kerajaan baru ada pengawal. Nah, tradisi di zaman Khilafah Rasyidah itu karena mereka orang benar, orang baik, ya mereka nggak perlu pengawal. Tapi akhirnya jadi perdebatan apakah boleh orang buat pengawal. Secara umum itu tidak baik. Tapi kalau ada hal khusus, ini kita bicara normatif ya, bukan kasih. Normatif kalau ada khusus tentang kekhawatiran keselamatannya dan macam-macam, kita nggak perlu berdiskusi. Kenapa dia khawatir, itu sudah bab yang lain. Maka boleh seorang punya pengawal. Tetapi pengawalan ini tidak boleh sampai dia kemudian terjebak kepada perilaku para raja yang dibenci oleh agama, kesombongan, kecoangkan, nggak bisa bertemu sebanyak mungkin orang, dan itu bagian yang tidak dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi berikan contoh gampang ketemu, mudah ketemu, dan lain sebagainya. Ada orang yang tidak bisa menghindar kecuali harus dikawal karena dia pejabat, yaitu kami mengawal. Kalau normanya secara normatif bagus nggak dikawal, normal. Tetapi hidup kan tidak selamanya normatif. Faktanya harus dikawal. Dia harus terima pengawal. Memang salah satu hal yang diangkat Islam itu kan memang punya berbeda dengan versi Romawi. Salah satu contohnya itu kita tidak boleh berdiri demi menyambut orang. Karena kalau rajanya datang untuk menyadang, dia berdiri. Di agama tidak boleh. Berdiri seperti orang lain duduk di kursinya, itu nggak boleh. Nah itu kalau melihat perhatikan kayak gitu, termasuk pengawalan, agar setiap orang itu tetap rendah hati. Sebenarnya salah satu filosofinya kayak agar semua hamba Allah itu tetap rendah hati, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Jadi kalau kita bicara egalitarian,
Nggak ada kecuali di Islam egaliter itu. Hanya Islam mengajarkan egaliter. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Nggak punya istana, duduk bersama para sahabat, dan lain sebagainya. Nah, di konteks itu pengawalan dipahami dari sudut itu. Gitu. Utsman bin Affan sekalipun sampai nggak mau, padahal sudah terancam, nggak mau dikawal. Karena memang nggak dikenal oleh Rasulullah SAW dan oleh sahabat-sahabat sebelum. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaannya tadi. Ya karena ini kondisi menyangkut keselamatan dan sebagainya, mungkin sebenarnya cukuplah Allah dan malaikat yang menjadi pengawal ya. Mungkin kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disilakan bagi yang ingin bertanya baik secara langsung maupun menggunakan fitur raise hand. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa melanjutkan materinya. Tafadhol Ustadz. Nah, jadi makna keempat tentang konsekuensi dari asma as-salam ini perlu mendapatkan penekanan kita. Kita belajar tazkiyatun nafs. Karena salah satu karakter orang yang bertazkiyatun nafs itu adalah kedamaiannya dan ketentramannya. Di mana orang itu bisa merasa tentram hanya karena duduk bersamanya. Dan dia memang memberikan ketentraman yang luar biasa kepada kanan kirinya. Wajahnya tidak mengancam, karena wajahnya itu berseri. Sikapnya tidak mengancam, karena teduh penuh kebaikan. Semua orang di sampingnya akan merasa nyaman, karena dia dermawan. Kanan kirinya tidak merasa terancam, karena berhati buruk kepada siapapun. Itulah yang kita harapkan dari para penggiat dan pengagum tazkiyatun nafs. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan itu. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita semua memahami secara baik antara konsep yang seperti ini dengan bab amar ma'ruf nahi mungkar, dengan bab jihad di jalan Allah, dengan bab dakwah. Memberikan keselamatan wajib, karena al-muslimu man salimal muslimuna min lisan wa yadi. Amar ma'ruf wajib. Amar ma'ruf ketika dijalankan tidak sedang memberikan keselamatan. Amar ma'rufnya tetap berikan keselamatan. Dakwah tetap berjalan, termasuk dia jalan Allah. Makanya kalau ada jihad itu peraturannya kan tidak boleh membunuh yang tidak perang. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak. Karena memberikan keselamatan. Yang dibunuh adalah orang yang mengancam. Nanti ada aturan baku. Sehingga antara satu doktrin dengan doktrin yang lain tentang doktrin ini dihadap-hadapkan. Yang ingin memberikan rasa damai akhirnya menjadi lemah sampai nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Yang amar nahi mungkar tidak pernah memberikan rasa damai karena amar ma'rufnya kurang bijaksana. Selalu kayak gitu. Ekstrim, kan untuk ekstrim kiri. Ekstrim kiri akhirnya tidak memiliki pride sebagai seorang muslim. Mas damai. Tapi ada yang atas nama amar ma'ruf merusak ketentraman karena caranya kurang tepat. Nah, yang kayak gini-gini perlu mendapatkan penjelasan yang baik, dan di malam ini semoga kita semua paham dan akhirnya kita sebagai seorang muslim, terutama yang belajar ilmu tazkiyatun nafas, benar-benar merasakan diri sebagai kita beri ketentraman kepada sesama. Tidak ada orang yang kita dolimi, karena kita juga memang tidak mau didolimi. A'udzubika min an adlima a'udzulama. Jamaah dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejalan ya dengan berakhirnya kajian di bulan Sya'ban ini, kami anggap tema as-salam sebagai akhir. Di Sya'ban ini ayo kita mengakhiri dengan kedamaian ya, dan kita memulai Ramadan dengan penuh kedamaian dan ketentraman, keselamatan. Ada waktu beberapa saat saya ingin gunakan
merefresh ya semua materi yang sudah kita jalankan sekaligus jamaah untuk bisa mengambil peran. Sepanjang setahun ini Bapak yang dirahmati Allah, khusus materi FHI yang ada di Selasa malam, kita sudah belajar tentang metode. Ya, 3 metode. Kita ada belajar tentang tahalli, kemudian kita belajar tentang takhalli, kita belajar dengan tahakkuk wa takhalli. Dari tahalli lahir kajian namanya maqamat. Maqam atau sifat. Kita belajar sekitar 15-an sifat. Semoga masih ingat semua. Dari takhalli atau tiap kita belajar amradul qulub, kita belajar sekitar 20-an sifat. Bahkan kita lengkapi dengan tipu daya setan. Dari tahakkuk kita belajar Asmaul Husna. Yang sekarang sampai As-Salam. Dari takhalluq kita insya Allah akan belajar Syama'il Rasulullah yang dulu sudah pernah kita kaji di Rebu pagi. Jadi Syama'il sudah tidak lagi asing. Maksud dari kita mengulangi murojaah atas materi-materi ini bahwa ini Ramadan. Saat yang tepat kita praktekin semua ilmu tazkiyatun nafas sepanjang Ramadan. Mumpung sebentar lagi Ramadan, saat yang tepat kita untuk lebih bisa menata hati, membersihkan jiwa. Karena Allah Ta'ala memang telah bantu kita di bulan Ramadan agar berlimpah kebaikan. Rasul mengatakan, Syahrul Ramadan, hadha syahrul Ramadan, ja'akum. Tuftahu fihi al-jannah, wa tughlaqu fihi an-nar, wa tusalsalu fihi syayatin. Ini bulan Ramadan, telah datang pada kalian. Di situ surga dibuka, neraka ditutup, setan dirantai. Imam As-Subuki mengatakan, makna dari hadis ini ada 2. Yang pertama, makna hakiki, emang surga dibuka. Emang surga sudah ada. Neraka ditutup. Dan setan dirantai. Itu makna hakiki. Tapi ada kemungkinan maknanya majazi. Yang dimaksud dengan dibukanya surga, yakni maknanya dibukakan, dimudahkan. Dimudahkannya perbuatan-perbuatan baik bagi manusia sehingga dia akan masuk surga. Itu yang tadi saya katakan, tidak mungkin ada orang berbuat baik kecuali Allah mudahkan dia berbuat baik. Taufik itu namanya. Jadi Ramadan itu mudah aja berbuat baik. Sedekah gampang, tilawah gampang, qiyamul lail gampang. Allah mudahkan. Semarak. Dan Allah juga jaga orang-orang dari perbuatan maksiat. Yang dimaksud dengan neraka ditutup, setan dibelenggu. Allah jaga, terhindar. Sehingga akhirnya mereka selamat dari neraka. Baik makna hakikat makna majazi, dua-duanya Ramadan itu kesempatan yang baik. Jadi kita sudah belajar setahun, bahkan sudah 2 tahun. Ya. Kesempatan yang baik, kita ingin belajar merefresh ulang, menanamkan ulang, mengokohkan ulang tentang ikhlas, syukur, sabar, berharap, takut, termasuk mencintai Allah. Termasuk lagi bicara tentang taubat dan lain sebagainya. Kita juga belajar tentang bagaimana menyingkirkan seluruh bentuk syirik, kufur, nifak, dzulm, fusk, fasik ya, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya kita mencoba meningkatkan makrifah kita kepada Allah dengan Asmaul Husna. Ini semua kita tempatkan menjadi agenda besar di dalam Ramadan. Dan insya Allah Ramadan memfasilitasi kita untuk mendapatkan kondisi batin yang subur, yang bersih itu. Karena ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladina min qablikum
la'allakum tattaqun. Dan takwa itu adalah jami'u sifatil khair. Seluruh sifat berkumpul di kata takwa. Yakni yang mengumpulkan seluruh sifat baik namanya takwa. Maka insya Allah justru di akhir Sya'ban ini sekaligus penutupan ini kita berkomitmen, kita istirahat sejenak untuk kemudian memulai komitmen tinggi di bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan berlimpah hidayah dan taufik dari Allah SWT. Nah, sejalan dengan itu Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, kami berharap sekitar sebulan terakhir ini, kalau nggak salah, peserta yang biasanya sekitar angka 100 itu sudah bergeser di angka 60-an. Sekarang malam ini 57. Ini adalah tantangan terbesar orang belajar. Itu tantangan terbesar itu adalah istiqomah sampai tuntas-tuntasnya. Nah, kami nanti melalui Ramadan itu terbangun semangat baru lagi. Gitu ya. Yang kemarin 100 mestinya nanti akan bisa syiar kembali. Maka saya titipkan ilmu ini sekaligus FA ini kepada antum semua. Tentu setelah Allah SWT, kemudian kepada antum, Bapak Ibu semua, ayo disiar-siarkan. Nanti pada waktu Syawal kita akan kembali mensyiarkan kembali. Nah, waktu Ramadan kan majelis punya programnya, FAI punya programnya sendiri-sendiri, itu mohon disiar-siarkan. Kita juga akan mengambil program sosial, karena memang biasanya di bulan Ramadan, akan dijalankan. Jadi 57 yang hadir malam ini, mohon bisa menyapa kembali. Yang kemarin sudah aktif, agar lebih aktif kembali. Dari 5 grup, yang ada sekitar 1.000, yang aktif kan 110%. Nah, di Sya'ban ini saya perhatikan, di akhir Sya'ban, itu sudah berkurang sekitar 60, jadi ada 40 yang berkurang. Ini adalah tantangan kepada kita semua. Karena memang belajar yang kayak gini, ini terkadang butuh butuh nafas panjang untuk supaya bisa sampai ke tuntas. Caranya diingatkan. Maka kami berharap Bapak Ibu semua yang masih stay sampai Sya'ban ini untuk mengingatkan kembali. Ya, teman-teman, mohon berkenan menjapri satu-satu. Nah, diaktifkan kembali lewat program Ramadan. Tidak hanya diumumkan di grup. Nah, satu, agar bisa mendapatkan kebaikan. Niatnya kita, di samping kita niat supaya kita bisa dapat aliran kebaikan, kita juga ingin saudara kita dapat aliran kebaikan. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Menciptakan apa yang ia cintai untuk dirinya, dicintakan untuk saudara. Insya Allah kalau begitu, program FA ini tidak akan berhenti di Sya'ban ini. Karena semua orang yang ada di sini mengambil peran. Itu yang membedakan umat Nabi dengan sebelumnya. Umat Nabi begitu masuk Islam, siang sudah mendapatkan orang. Kami berharap semua jamaah Bapak Ibu yang ada di sini bisa mengambil peran. Karena nanti setelah pandemi benar-benar berakhir, program FAI bisa jadi akan ada mix antara online sama offline. Itu juga bagian dari yang akan dibicarakan oleh pengurus. Intinya kami ulangi lagi, di akhir kajian ini sebagai pengajian penutup atau kajian kuliah penutup di Sya'ban, dan insya Allah akan kembali di bulan Syawal. Pertama adalah merefresh seluruh yang sudah kita kerjakan untuk kita pantau ulang, terutama sepanjang Ramadan. Karena itu kesempatan yang sangat baik mengajari diri kita tentang nilai-nilai yang ada di Tazkiyatun Nafs. Lewat saum, qiyamul lail, macam-macam, kita belajar ikhlas, belajar syukur, belajar sabar, belajar semuanya. Dan semoga akhirnya kita keluar memang dengan hati yang bersih. Yang kedua, kami mohon yang sudah stay sekarang di sini untuk bisa mensyiar-syiarkan. Ya, mensyiar-syiarkan. Nah, diajak
untuk bisa gabung di program Ramadan. Nah, yang program Ramadannya itu kan ada tafsir setiap pagi, diganti ya, selama ini ada fikih macam-macam, sekarang diganti tafsir. Duha ada hadis, Kitabur Raqaiq dari Sahih Bukhari. Itu nanti kalau hari Sabtu ada keluarga, kalau nggak salah kuliah keluarga, 4 pertemuan atau 3 pertemuan. Itu couple kalau nggak salah. Itu juga program yang luar biasa. Mohon bantu men-syiar-syiarkan. Kesempatan Ramadan, semoga tidak kita sia-siakan, kemudian hilang begitu saja. Tapi kita bisa mengambil manfaat besar, terutama kita mendapat aliran kebaikan. Selebihnya Bapak yang dirahmati Allah, dari saya, jika sepanjang mendampingi Bapak Ibu semua dalam kuliah FHI maupun di majelis atau program yang lain, jika ada hal yang kurang pas, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian juga sepanjang mendampingi ya setahun ini atau tahun sebelumnya, semoga jika ada hal baik, mohon terus disiar-siarkan. Jangan bertahan. Kita berharap lewat wadah formula hati ini, kita bisa membuat aliran kebaikan yang sangat besar. Dan alirannya itu tidak berhenti. Ia berjalan terus sampai hari kiamat. Sehingga kebaikannya mengalir kepada kita semua. Doakan kita semua dibimbing oleh Allah, menjaga hati tetap ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam beramal, tetap bersyukur, tetap baik, tetap rendah hati, semuanya atas bimbingan Allah SWT. Mungkin demikian materi pada malam hari ini. Masih ada waktu, jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk paparan tadi ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti lebih banyak lagi peserta kuliah pada malam hari ini bisa bergabung. Alhamdulillah orang yang saya japri beberapa masih istiqomah walaupun dari jauh ya. Karena ini inline juga ada bersamaan agenda lain mungkin Ustadz. Pertama juga karena dekat sekali dengan waktu penyambutan Ramadan barangkali ada halangan. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya sudah melihat ada Ibu Yuli yang raise hand satu, kemudian ada sebentar saya cek Bu Yuli dan Ibu siapa lagi? Baru Ibu Yuli. Disilakan kepada Ibu Yuli untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi Ramadan yang Ustadz ya, barangkali ada nasihat Ustadz untuk kami semua, hal-hal yang mungkin penting sekali diperhatikan Ustadz, supaya kita lebih hati-hati lagi gitu Ustadz. Itu aja. Ini ada hal yang menarik yang kami temui dari bacaan, bahwa dalam mengisi dan maksimalkan Ramadan itu bukan sekedar kita fokus menambah amal, tapi konsepnya adalah memaksimalkan waktu dan nilai waktu. Ada dua ya, ada dua strategi atau dua langkah agar Ramadan kita itu bernilai tinggi dan maksimal. Mencapai hikmahnya, yang pertama pastikan kita memaksimalkan nilai waktu yang lewat sepanjang Ramadan, 24 jamnya itu. Dan konsepnya kemana? Ke surat wal asr. Bacalah buku tentang masalah waktu. Jadi bukan sekedar kita fokus memperbanyak amal, tapi fokus menambah nilai. Apa bedanya? Kalau memperbanyak amal, itu fokusnya adalah pekerjaan. Tapi kalau menambah nilai, fokusnya adalah setiap waktu yang lewat bernilai berapa kira-kira. Sehingga bukan sekedar pekerjaan. Bisa jadi yang dimasukkan itu sistem. Akhirnya bernilai tinggi. Dan kalau ingin bicara nilai waktu sepanjang Ramadan, surat wal asr. Itu solusinya. Pastikan iman kita semakin membaik di bulan Ramadan. Terus amal solehnya semakin baik. Nah, amal soleh itu ada 3 kan? Amal itu kan ada 3. Ada amal hati, ada amal lisan,
ada amal anggota badan. Biasanya kalau kita ngomong amal lisan, amal soleh, langsung identik dengan amal anggota badan. Amal soleh itu apa? Sodako, baca Quran. Dalam amal soleh itu contohnya ikhlas, syukur, apalagi bisa sampai mahabbah kepada Allah. Masya Allah. Tinggi sekali nilainya itu. Jadi amal soleh yang kita maksudkan, ya berarti amal soleh. Amal hati, amal lisan, amal anggota badan. Di samping iman, sudah dikokohin, ada amal soleh kokoh. Nomor 3 ditambah tawasobil hak, sistem kebenaran, dakwah. Masya Allah, sepanjang Ramadan, bangun sistem itu meledak. Amal solehnya kemana-mana. Yang terakhir tawasau bisabr. Nah, termasuk di dalam amal soleh, yang dicontohkan Nabi yang bersifat anggota badan itu, yang 8 itu, yang kemarin sudah saya sebutkan pada waktu kajian fikih. Itu yang kemudian dimaksimalkan. Tapi ingat, itu hanya ada amal soleh yang bersifat hati yang bahkan nilainya tinggi sekali. Itu yang tadi saya katakan, semua yang kita dapatkan bisa. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah memahami kondisi diri mana yang paling maksimal di antara deretan yang ada. Kan amal soleh nggak semuanya, contoh kayak sodako, kan harus ada duitnya. Nggak punya duit, ya 2.000. Tapi setiap hamba Allah itu ingat, akan dikasih kesempatan oleh Allah untuk amal soleh. Kalau nggak punya duit, tenaga, pikiran. Punya pikiran, punya duit, wah bagus lagi. Jadi, seorang ibu rumah tangga, tentu berbeda maksudnya dengan suami yang sedang bekerja. Karena yang menarik, Rasul sepanjang Ramadan juga tetap ada amal-amal profannya. Itu yang nanti kembali kepada strategi beramal ya. Jadi langkah kedua maknanya, pastikan kita bisa memaksimalkan kemampuan kita untuk bisa memaksimalkan nilai waktu yang lewat. Ya, karena setiap orang punya kemampuannya beda-beda dan punya kelemahannya masing-masing. Ada orang nggak kuat ngaji, tapi kuat zikir. Ada orang nggak kuat baca Quran sehalaman aja udah langsung ngantuk. Tapi kuat ngaji, dengerin berjam-jam kuat. Nah, yang kayak gini perlu paham. Kita kuatnya ada di mana? Sehingga kita bisa maksimal. Nah, lagi-lagi ya Ramadan itu ya, bisa tidaknya, maksimal tidaknya hanya karunia dari Allah. Kita mohon kepada Allah supaya dibimbing. Bukan kita ngandelin diri sendiri, tapi yang benar-benar memohon pertolongan kepada Allah agar dibimbing oleh Allah bisa memaksimalkan Ramadan yang akan kita lalui. Insya Allah. Nah. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Yuli. Berarti kita harus punya amalan andalan ya mungkin masing-masing. Karena tadi istilahnya gitu. Memahami kondisi pribadi yang mungkin tidak kuat puasa, tidak kuat sholat malam, ada pilihan. Nanti setiap kita memiliki satu amalan yang memang kita mampu dan sanggup melaksanakannya. Masya Allah. Baik, peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disilakan bagi peserta yang ingin bertanya kepada Ustadz, masih ada kelapangan waktu. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa mengakhirinya lebih awal untuk persiapan agar tidak terlambat bangun di sepertiga malam nanti, insya Allah. Baik, Ustadz, mungkin ada ditambahkan, sepertinya saya belum lihat ada yang resen kembali. Apakah Pak Astil ingin bertanya? Karena ini satu-satunya peserta kuliah yang membuka kamera selain saya dan Ustadz Musinin. Jadi luar biasa apresiasi untuk Pak Astil yang membuka kameranya. Peserta lain mungkin ada agenda yang bersamaan. Baik, disilakan bagi peserta kuliah yang ingin bertanya. Jika belum ada, mungkin kita bisa melanjutkan kembali, Ustadz. Barangkali masih ada yang ingin disampaikan dari Assalam ini, dari Asmaul Husna ya, mungkin masih bisa dilanjutkan. Iya. Saya melanjutin dari dari hal kedua di kajian FHI atau kuliah FHI yang di akhir Sya'ban ini adalah tentang menekuni tazkiyatun nafas itu benar-benar butuh kesabaran. Ilmu tazkiyatun nafas ini kalau dia bukan ilmu pengetahuan, tapi dia adalah merupakan perilaku yang nanti menjadi akhlak. Nah, kabar buruknya kita kan tidak menggunakan jalur thariqah.
yang sudah baku. Karena ada beberapa perhatian sudah saya sampaikan di awal. Tapi secara konsep, benar, nggak salah. Konsep seperti ini nggak salah. Cuman catatannya, ketika kita tidak komit untuk berlatih, ya maka buahnya tidak terasa dan tidak tampak. Oleh karena itu, pesan kami, sekaligus juga pesan kepada diri saya, di akhir ini, ayo kita mau menekuni ini dan berlatih. Latihannya dua. Oke ya. Yang pertama, zikir yang sudah kita canangkan itu, mohon terus diistiqomah. Oke ya. Ada zikir apa? Istighfar, taubat, tahlil, dan salawat, dan tilawah Quran. Nah, bagi jamaah yang merasa bisa naik, silakan naik sendiri, dan nanti di ngegrupin sendiri. Nggak usah disampaikan ke saya. Masing-masing aja sendiri. Nah, di konteks ini, sekaligus saya titip kepada semua yang ada di grup zikir yang sudah sampaikan tadi pagi juga, untuk men-siarkan di Japri masing-masing. Itu luar biasa kebaikannya. Itu luar biasa, Masya Allah. Berkesempatan dan punya ide itu luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Karena kalau tidak ada zikir, ilmu tazkiyah nafas itu kayak nggak ada wadahnya. Ilmu tazkiyah nafas itu memang wadahnya zikir itu. Karena itu menjadi latihannya yang paling utama. Oke ya. Latihannya itu. Yang kedua adalah al-khaya al-yaumiyah, hidup hari-hari, itu latihannya. Jadi bahkan sebagian ulama mengatakan zikir itu bukan latihan. Zikir itu masih belajar. Latihannya di hidup. Coba, bisa nggak sabar beneran di hidup itu? Bisa nggak bisa syukur nggak kira-kira? Bisa syukur nggak dengan kenikmatan yang ada? Atau masih terus nggak bersyukur? Jadi waktu kita belajar ini, namanya belajar. Berzikir pun masih belajar. Latihannya di lapangan. Berhasil nggak? Kalau berhasil, ya terus. Nanti belajar lagi, latihan lagi di lapangan. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu, di samping zikir, pastikan kita bisa menjalani dinamika hidup itu, sekaligus menjadi madrasah kita untuk berlatih. Gitu. Kita punya pasangan, punya anak, punya dinamika hidup, yang pensiun sudah mungkin suaminya sudah mulai rewel-rewel, sudah mulai macam-macam namanya udah pensiun, sudah mulai bisa aja yang sudah sakit, ada mulai yang harus namanya juga udah tua, gitu. Anak-anak sudah mulai gede, itu semua ya namanya al-kaun itu, al-kaun alam ini menjadi madrasah tajribahnya, sekolah latihan dia. Nah, kalau kita memahami ini, di samping ada latihan yang bersifat zikir tadi, kita terus menjadikan al-kaun ini menjadi sekolah kita, semoga kita tumbuh dengan sangat baik. Gitu. Setahun atau 2 tahun yang sudah kita jalani ini akan tumbuh. Semoga Allah mudahkan. Hanya Allah yang membuat hati kita bersih. Tapi insya Allah dengan latihan, Allah akan turunkan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berlatih. Karena salah satu yang saya khawatirkan sejak awal saya belajar tazkiyatun nafas adalah, jika tazkiyatun nafas ini akhirnya berubah menjadi ilmu pengetahuan. Karena kalau berubah jadi ilmu pengetahuan, sementara ilmu kita sudah naik, tapi hati kita nggak ikut naik, atau akhlak kita nggak naik, itu nanti dandaninya lebih berat. Karena dia sudah tahu, tapi nggak tumbuh. Ibarat orang belajar main bola dari berbagai macam pelatih hebat, tapi dia nggak pernah naik-naik kemampuan main bolanya. Begitu dikasih tahu, dia ngomong, gua mah udah tahu. Ya kalau udah tahu, kenapa lo nyepaknya nggak benih? Ya emang gua nggak latihan. Nah, lebih susah. Gitu. Kita udah tahu definisi ikhlas, definisi syukur. Tapi hati nggak bergerak, syukur aja enggak. Masih ngomel-ngomel mulu. Gitu. Misalnya gitu. Nah, kita berharap ilmu tumbuh, hati pun ikut tumbuh.
Nah, semua bentuk sepanjang tahun ini kita belajar, jika ada yang kurang pas, kita perbaiki secara totalitas di bulan Ramadan. Maka ada sebagian ulama mengatakan Ramadan itu mirip bengkel. Nah, bagi kita yang belajar tazkiyatan nafas, ini pas, ini bengkelin diri di Ramadan. Masing-masing membuat program. Dan hampir semua makomat itu difasilitasi betul oleh ibadah Ramadan. Ikhlas oleh saum. Ngajari betul ya? Di ikhlas, di saum mengajarkan ikhlas. Saum mengajarkan syukur. Masya Allah. Satu kurma itu syukur sekali sama satu gelas minuman itu. Pas Anda di tengah jalan dikasih orang, Masya Allah. Mengajarkan sabar. Mengajarkan berharap kepada Allah. Mengajarkan takut kepada Allah. Mengajarkan tawakal. Mengajarkan banyak. Qiyamul Lail, mengajarkan khusyuk. Mengajarkan ikhlas. Mengajarkan syukur. Tilawah, semua ibadah Ramadan yang 9. Yang di 9 itu mengajarkan semua makom di ilmu hati. Diajarkan di bulan Ramadan. Makanya kalau kemudian kita berlatih. Bisa dipahami insya Allah ya. Jadi madrasah Ramadan, benar-benar kita jadi sebagai madrasah paling potensial studi kita yang sudah kita tekuni berbulan-bulan ini, bahkan sudah 2 tahun. Kuliah tazkiyatun nafas. Jadi ia tidak hanya menjadi pengetahuan, karena yang paling dikhawatirkan dalam studi tazkiyatun nafas adalah ketika ia hanya menjadi ilmu pengetahuan. Jadi orangnya tahu tentang konsep yang mulia ini, tapi dirinya nggak beranjak mulia. Naudzubillah. Riaknya nggak hilang, semuanya masih jalan. Naudzubillah. Seakan-akan ilmu yang sudah ada di otaknya nggak bisa turun ke hatinya menata diri. Naudzubillahi. Dari kalau saya ulangi, maka 2 tadi ya, zikirnya mohon tetap dikencengin, dikuatin. Bagi sebagian jamaah yang mau nambah, sok silakan. Saya dengar sudah ada kelompok yang nambah 1 kelompok. Sengaja saya menghindari proses mutaba'ah. Karena nanti khawatir urusannya nanti dengan orang. Biarkan kita urusan dengan Allah SWT. Tetapi secara administrasi biar dikecatat. Gitu aja dulu. Meskipun peluangnya kita menjadi gampang terlena, mungkin. Karena nggak ada yang ngingetin. Tapi nggak apa-apa, selama belum keluar grup, kan masih diingatkan terus sama grupnya. Gitu. Kami ulangi lagi, bagi yang mau nambah, silakan nambah. Dan akhirnya mengkonsolidasikan bikin grup sendiri. Ngomong ke adminnya, Bu, saya mau yang masuk ke grup naik, silakan aja, nggak apa-apa. Ya, karena saya udah dengar dari sebagian jamaah, udah mulai terlalu ringan segitu itu. Mungkin sudah pada kuat-kuat, alhamdulillah. Ya, termasuk tilawahnya katanya mau nambah. Zikirnya ada yang sudah mau nambah 1000 atau berapa. Fadal toh, karena kan bukan aturan baku dari Nabi kan jadi boleh. Yang kedua tadi, menjadikan kaun alam semesta ini menjadi tempat dia berlatih. Dan semoga berhasil. Jadi benar-benar berlatihnya di alam semesta. Itu makanya ciri orang tazkiyatun nafas sama alam itu termasuk dekat sebenarnya. Kenapa sama alam itu kok dekat? Karena alamnya memang tempat latihannya. Gitu. Sudah ingat ya tentang belajar zikir kan? Zikir itu kan ada zikir bil lisan dan zikir bil qalb. Zikir bil qalb itu latihannya di alam. Melihat semut, melihat burung, melihat pohon-pohon. Dia ingat penciptanya. Melihat kucing, melihat apa. Ingat penciptanya. Itu dahsyat sekali. Jadi kaun alam ini menjadi medan dia berlatih. Dan semoga berhasil. Jadi itu Bu yang perlu kami tekankan justru sepanjang kita kuliah tazkiyatun nafas, semoga hati kita ikut tumbuh dan serius berlatih terutama di bulan Ramadan. Nah, jazakallah khair Ustadz untuk
closing statement juga ya mungkin kita sebutnya. Mudah-mudahan tazkiyatun nafs yang kita pelajari bisa kita lakukan di bulan Ramadan sebagai latihan, harusnya sudah terlatih ya. Tapi masih setiap orang butuh waktu berlatih yang berbeda-beda. Mudah-mudahan Allah berikan kesanggupan untuk melakukan atau melaksanakan apa-apa yang telah kita dapatkan di kuliah tazkiyatun nafs ini. Baik Ustadz, mungkin tidak ada pertanyaan. Mungkin konsentrasinya sudah terpecah juga untuk menyambut Ramadan sepertinya luar biasa. Masya Allah. Baik, alhamdulillah peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tiba di penghujung kuliah kita. Alhamdulillah. Semoga materi Asmaul Husna tentang Assalam ini bisa menambah wawasan kita dan kecintaan kita kepada nama-nama Allah yang indah, yang mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita juga untuk menghafalnya. Baik, sebelum kita akhiri kuliah kita, izin saya sampaikan informasi di institut berkaitan dengan jadwal, nanti akan di-share di grup masing-masing. Mudah-mudahan bisa menyesuaikan jadwal belajar kita. Dan informasi lainnya adalah bagi peserta kuliah yang ingin memberikan bagian rezekinya untuk kelangsungan dakwah Formula Hati Institut dapat mengirimkannya ke rekening Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 700491734 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini, dan untuk konfirmasi di nomor handphone 087889437521. Semoga menjadi amal jariah bagi kita. Mudah-mudahan bisa memberatkan mizan kita di yaumil akhir. Baik Ustadz, mungkin kita masih ada sedikit kelapangan waktu. Berkenan kiranya Ustadz memimpin doa untuk penutup di kuliah kita, dan ini adalah kuliah pamungkas di penghujung bulan Sya'ban, dan kita bertemu kembali nanti di bulan Ramadan dengan agenda yang lain. Pada Ustadz Muslimin Fauzi, faliyatafadhal untuk memimpin doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memohon kepada Allah, berdoa semoga Allah kabulkan. Kita tundukkan hati dan kepala kita dengan harapan Allah menerima semua amal kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah membimbing kita untuk yang lebih baik, terutama sepanjang bulan Ramadan nanti. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha khairan min zakkaha. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Irhamna irhamna irhamna. Ya Fattahu ya Mannanu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Karim ya Razzaqu ya Karim. Iftah lana abwaaba rahmatika. Waftah lana abwaaba rizkika. Waftah lana abwaaba karamika wa judika fadlika ya Arhamar Rahimin. Amin ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ilaika nastaghits asrif lana syu'unana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Asrif lana syu'unana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Asrif lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma barik lana fi syu'unina, barik lana fi tijaratina, barik lana fi da'watina, barik lana fi wadifatina, barik lana fi umurina kulliha ya Arhamar Rahimin. Allahumma ij'alna muqimas min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ij'alna muqimas min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. As'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. As'aluka bi annaka la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. As'aluka ya Allah bi asma'ikal husna. As'aluka an taghfira lana khatayana kabirana kabiraha wa saghiraha ma alimna wa ma lam na'lam ma qaddamna ma akharna
ما أسررنا ما أعلنا أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا خطايانا اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور اللهم اقضي عنا الديون اللهم اقضي عنا الديون اللهم اقضي عنا الديون اللهم اقضي عنا الديون واصرف عنا الديون واصرف عنا الديون اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اصرف عنا البلايا واصرف عنا الوباء والأمراض والطاعون واصرف عنا غيرك اللهم اجمع كلمة المسلمين سوى اللهم قوي شوكة المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين وانصرنا وانصر المسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا قدير ويا قدير يا عزيز يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.